Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa tadi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Fitria Anissa hadir, Indah Nazira hadir, Naila hadir, Cutgita Maulida hadir, Intan Fadila Rahmadina. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Kalian tetap jaga kesehatan agar kita dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, bagaimana kalian masih ingat tidak apa pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang persamaan garis lurus. Apakah kalian masih ingat apa itu persamaan garis lurus? Tolong Indah jelaskan apa itu persamaan garis lurus. Benar sekali. Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, pada pertemuan yang lalu kita juga telah membahas bentuk umum dari persamaan garis lurus. Apakah kalian masih ingat? Masih, baik sekali. Tolong Tira Naila jelaskan apa itu bentuk umum dari persamaan garis lurus. Benar sekali. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, anak-anak, di sini ada yang namanya M. Apakah kalian tahu apa itu M? Miring. Bagus. Gradien atau kemiringan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gradien atau kemiringan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, untuk memahami definisi gradien garis lurus. Yang kedua, untuk memahami persamaan gradien garis lurus. Yang ketiga, untuk memahami sifat-sifat dari gradien garis lurus. Dan yang keempat, untuk menentukan gradien persamaan garis lurus melalui titik 0,0. Baiklah, adapun materi yang akan Ibu ajarkan pada pertemuan kali ini, yang pertama, definisi gradien garis lurus. Yang kedua, menentukan persamaan gradien garis lurus. Yang ketiga, sifat-sifat gradien garis lurus. Yang keempat, menentukan gradien persamaan garis lurus melalui titik 0,0. Nah, anak-anak Ibu di sini memiliki sebuah gambar. Kalian ada yang tahu tidak, gambar ini merupakan gambar apa? Benar sekali, gambar ini merupakan Menara Pisa. Menara Pisa terletak di Italia. Menara Pisa dibangun pada tahun 1173. Semula bangunan ini memiliki bentuk yang tegak lurus, namun lama-kelamaan bangunan ini menjadi miring.
Arsitek awal dari pembangunan Menara Pisa adalah Banno Pisano. Menara Pisa memiliki berat 14.500 ton dengan tinggi 58 meter. Pada masa-masa berikutnya, sejumlah arsitek ikut menyumbang gagasan dalam pembangunan menara ini. Setiap tahun, kemiringan Menara Pisa ini terus bertambah. Itu sebabnya para ahli bangunan mencoba melakukan perbaikan terhadap peninggalan sejarah ini untuk bisa tetap bertahan sampai sekarang. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, kemiringan Menara Pisa adalah 5,5 derajat. Setiap tahun, kemiringan Menara Pisa bertambah 1 mm, dihitung secara vertikal dari puncak menara ke tanah. Nah, kita di sini akan menjelaskan apa itu kemiringan dan kenapa, apa yang menyebabkan kemiringan itu bertambah. Baiklah, kita akan memulai materi pembelajaran pada hari ini. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang definisi dari gradien. Sebelum Ibu menjelaskan tentang definisi gradien, apakah kalian telah mengetahui apa itu gradien? Atau mungkin kalian sudah membaca di rumah atau di buku-buku atau sumber yang lain tentang definisi dari gradien. Apakah ada yang tahu? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu, Ibu akan menjelaskan kepada kalian definisi gradien garis lurus. Definisi gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan atau kemiringan suatu garis yang merupakan perbandingan ordinat dan absis. Gradien dilambangkan dengan huruf M. Berarti Y sama dengan mx ditambah C. M itu merupakan lambang dari gradien. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah mengetahui apa itu gradien? Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu menentukan persamaan gradien. Yang pertama, kita akan menyatakan gradien pada persamaan Y sama dengan mx. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, bahwasanya gradien suatu garis dapat ditentukan melalui perbandingan ordinat dan absisnya. Sehingga kita peroleh gradien sama dengan ordinat per absis. Di mana gradien dilambangkan dengan huruf M sama dengan ordinat itu merupakan Y sumbu Y per absis sumbu X. Sehingga kita dapatkan M sama dengan Y per X. Nah, kita ingin membuat dia ke dalam bentuk persamaan garis Y sama dengan MX. Sehingga kita kalikan silang persamaan ini. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan MX. Nah, dalam selanjutnya, nilai gradien adalah konstanta dari M yang terletak di depan variabel X. Dengan syarat persamaan garis tersebut diubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX. Baiklah, Ibu akan menjelaskan bentuk contoh soal dari menentukan gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX. Di sini yang harus kita ketahui, C-nya itu adalah 0. Tentukanlah gradien dari persamaan garis lurus 2x ditambah 3y sama dengan 0. Persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 0 kita ubah terlebih dahulu ke dalam persamaan y sama dengan mx. Sehingga 2x ditambah 3y sama dengan 0. 3y sama dengan negatif 2x. Kemudian kita ubah
koefisien dari Y dari 3 menjadi 1. Sehingga kedua ruas kita bagikan 3. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan negatif 2/3 X. Persamaan garis Y sama dengan negatif 2/3 X telah memenuhi persamaan Y sama dengan MX. Sehingga kita dapatkan nilai M-nya adalah negatif 2/3. Apakah kalian sejauh ini mengerti? Kalau kalian mengerti, Ibu akan menjelaskan menentukan gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Berarti untuk persamaan yang kedua ini C-nya itu lebih dari 0 atau C-nya kurang dari 0. Sehingga sama halnya dengan cara menentukan gradien pada persamaan Y sama dengan MX. Gradien persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C ditentukan dengan konstanta nilai M yang berada di depan variabel X. Nah, kita akan menjelaskan dari bentuk soal. Tentukanlah gradien garis dari persamaan garis 4Y ditambah 2 sama dengan 6X ditambah 8. Langkah pertama, persamaan garis 4Y ditambah 2 sama dengan 6X ditambah 8 kita robah terlebih dahulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga 4Y ditambah 2 sama dengan 6X ditambah 8. Kemudian kita pindah ruaskan 2 dari ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga kita dapatkan 4Y sama dengan 6X ditambah 8 dikurang 2. Kemudian kita lakukan operasi pengurangan, yaitu 4Y sama dengan 6X ditambah 8 dikurang 2 hasilnya 6. Sehingga kita dapatkan 4Y sama dengan 6X ditambah 6. Kemudian kita robah koefisien dari Y menjadi 1. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 6X ditambah 6/4. Atau dapat kita buat dalam bentuk Y sama dengan 3/2 X ditambah 3/2. 6 sama dengan 4. Sama-sama dibagikan 2 sehingga mendapatkan 3/2. Jadi nilai gradien dari persamaan garis 4Y ditambah 2 sama dengan 6X ditambah 8 adalah 3/2. Untuk sejauh ini apakah kalian mengerti, anak-anak? Baik, kalau kalian mengerti, kita akan melanjutkan ke materi cara yang ketiga. Yang ketiga, menyatakan gradien pada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Menghitung gradien dengan persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara mengubah persamaan garis tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian, nilai gradien tersebut ditentukan dari nilai M yang berada di depan variabel X. Contohnya, tentukanlah gradien dari persamaan garis 2Y dikurang 6X ditambah 1 sama dengan 0. Langkah pertama, persamaan garis 2Y dikurang 6X ditambah 1 sama dengan 0 dirubah dahulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga kita dapatkan 2Y dikurang 6X ditambah 1 sama dengan 0. Menjadi 2Y sama dengan 6X dikurang 1. Y sama dengan 6X dikurang 1/2. Y sama dengan
3x dikurang 1/2. Apakah ada yang ingin bertanya sejauh ini? Iya, Indah ingin bertanya? Baik, pertanyaan Indah, kenapa di baris ketiga Y sama dengan 6x dikurang 1 diperkan 2? Untuk menjawab ini, kita lihat dulu variabel di baris kedua. Di variabel Y-nya memiliki koefisien 2, sehingga kita harus merubah terlebih dahulu koefisien dari Y itu menjadi 1, sehingga kita bagikan 2 kedua ruas. 2Y dibagi 2 menghasilkan Y sama dengan 6x dikurang 1 dibagikan 2, sehingga kita peroleh Y sama dengan 6x dikurang 1 dibagikan 2. Apakah kalian sejauh ini mengerti? Indah bagaimana? Baik, alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Jadi, dari persamaan 2Y dikurang 6x ditambah 1 sama dengan 0, kita peroleh gradiennya yaitu 3. Karena koefisien dari X itu merupakan gradien, sehingga kita lihat koefisien dari X dari persamaan yang telah kita dapatkan yaitu 3, sehingga M-nya menjadi 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung gradien dari garis yang melalui 2 titik. Gradien garis yang melewati titik A yaitu X1, Y1 dan B yaitu X2, Y2 dapat dirumuskan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, atau kita dapat membuat dia ke dalam bentuk delta Y per delta X. Delta Y itu merupakan Y2 dikurang Y1, sedangkan delta X adalah X2 dikurang X1. Baik, kita akan melihat dia dalam bentuk contoh soal. Tentukanlah gradien dari persamaan garis yang melewati titik A negatif 3,1 dan B negatif 2, negatif 5. Kita akan selesaikan bentuk ini. Kita memiliki 2 titik di sini, yaitu titik A dan titik B, di mana titik A itu negatif 3,1 dan titik B negatif 2, negatif 5. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan menulis kembali rumus dari menghitung gradien dari garis yang melalui 2 titik, yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. M sama dengan negatif 5 dikurang negatif 1 dikurang 1 per negatif 2 dikurang negatif 3, sehingga kita dapatkan negatif 6 per 1. Negatif per 6 per 1 hasilnya adalah benar sekali, negatif 6. Jadi gradien garis yang melewati titik A negatif 3,1 dan titik B yaitu negatif 2, negatif 5 adalah negatif 6. Sejauh ini apakah kalian mengerti? Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi ketiga, yaitu sifat-sifat gradien garis lurus. Ada beberapa sifat gradien yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, gradien 2 garis yang sejajar. Dan yang keempat, gradien 2 garis yang saling tegak lurus. Berikut akan Ibu jelaskan masing-masing dari sifat tersebut. Yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan grafik yang ada di papan tulis ini. Pada grafik ini terdapat 2 garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu garis K dan garis L, di mana garis K melalui titik-titik yang berkoordinat di negatif 2,2 dan 3,2.
Sedangkan garis L melalui titik yang berkoordinat di negatif 1, negatif 3 dan 2, negatif 3. Sehingga gradien dari kedua garis tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. MK. Maksud dari MK adalah gradien terhadap garis K sama dengan delta Y per delta X. MK sama dengan 2 dikurang 2 per 3 dikurang negatif 2. 2 dikurang 2 berapa anak-anak? Benar sekali, 0. 2 dikurang 2, 0. 3 dikurang negatif 2 adalah 5. Benar sekali. Berarti kita dapatkan MK sama dengan 0 per 5. Sehingga hasilnya MK sama dengan 0. 0 dibagi 5 adalah 0. Kemudian kita akan menentukan gradien garis L yang dinotasikan dengan ML sama dengan delta Y per delta X. ML sama dengan negatif 3 dikurang negatif 3. 2 per 2 dikurang negatif 1. ML sama dengan negatif 3 dikurang negatif 3 hasilnya 0. 2 dikurang negatif 1 hasilnya 3. Sehingga kita peroleh hasil ML sama dengan 0 per 3. 0 dibagi 3 hasilnya 0. Sehingga dari perhitungan kedua gradien garis L dengan K, kita memperoleh bahwa gradien dari garis K dan garis L yaitu garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Nilainya adalah 0. Apa yang bisa kita simpulkan dari kedua gradien dari garis berikut, ML dan MK? Benar sekali. Bagus sekali, Tira. Gradien dari garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Sehingga garis-garis yang memiliki persamaan Y sama dengan negatif 15, Y sama dengan 7, Y sama dengan 5 memiliki gradien yang nilainya 0. Dengan demikian juga dengan garis Y sama dengan 0, yaitu garis yang berimpit dengan sumbu X juga memiliki gradien 0. Baik, selanjutnya kita akan menentukan sifat yang kedua, yaitu gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya kita tentukan besar sudut gradien yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikanlah gambar yang ada di papan tulis ini. Dua garis pada gambar ini merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis pertama melalui titik-titik yang berkoordinat di negatif 1,4 dan negatif 1, negatif 2. Sedangkan garis kedua melalui titik-titik yang memiliki koordinat di 2,2 dan 2, negatif 3. Sehingga gradien dari kedua garis tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Pertama, kita menentukan gradien terhadap garis pertama atau M1 sama dengan delta Y per delta X. M1 sama dengan negatif 2 dikurang 4 per negatif 1 dikurang negatif 1. Sama M1 sama dengan negatif 6 per 0. Kenapa negatif 6? Ya, negatif 6 diperoleh dari negatif 2 dikurang 4. Dan kenapa 0? Benar, 0 diperoleh dari negatif 1 dikurang negatif 1. Sehingga kita dapatkan M1 sama dengan negatif 6 per 0. Nah, di sini kita dapatkan M1-nya adalah negatif 6 per 0 adalah 0, yakin. Sesuatu dibagikan dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi, kecuali 0 dibagikan sesuatu hasilnya 0. Sehingga dari sini kita dapatkan
Gradien garis 1 adalah negatif 6/0 sama dengan tidak terdefinisi. Nah, kita lanjutkan ke gradien garis kedua atau M2. Kita buat rumus M2 sama dengan delta Y per delta X. M2 sama dengan negatif 3 dikurang 2 per 2 dikurang 2. Sama dengan M2 sama dengan negatif 3 dikurang 2 hasilnya negatif 5. M2 dikurang 2 hasilnya 0. Sehingga kita peroleh gradien garis kedua adalah negatif 5/0. Negatif 5/0 hasilnya benar sekali, tidak terdefinisi. Berarti gradien garis pertama tidak terdefinisi dan gradien garis kedua juga tidak terdefinisi. Sehingga dapat kita simpulkan dari kedua gradien yang telah kita dapatkan adalah gradien dari garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tidak terdefinisi. Sehingga garis yang sejajar dengan sumbu Y seperti garis X sama dengan negatif 10, X sama dengan 7, X sama dengan 3/2, X sama dengan 12 memiliki gradien yang tidak terdefinisi. Demikian juga dengan garis yang berimpit dengan sumbu Y, yaitu garis X sama dengan 0, memiliki gradien yang tidak terdefinisi. Sejauh ini apakah kalian mengerti, anak-anak? Baik sekali. Kita akan menentukan sifat yang ketiga, gradien dua garis yang sejajar. Setelah pada dua pembahasan sebelumnya kita membahas gradien yang dari garis, sekarang kita akan membahas memiliki gradien dua garis yang saling sejajar. Perhatikanlah grafik yang ada di papan tulis. Dari grafik yang ada di papan tulis, kita dapat melihat bahwa garis M sejajar dengan garis N dan garis G sejajar dengan garis H. Menentukan hubungan dari gradien garis-garis yang sejajar, kita tentukan gradien dari masing-masing garis tersebut. Garis M melalui titik-titik yang berkoordinat di 2,1 dan negatif 1,4. Sedangkan garis N melalui dua titik dengan koordinat negatif 1,1 dan negatif 3,3. Sehingga gradien dari dua garis tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. MM atau gradien garis M sama dengan delta Y per delta X. MM sama dengan 4 dikurang 1 per negatif 1 dikurang 2. Sehingga kita peroleh MM-nya adalah 3 per negatif 3. 3 per negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita dapatkan lagi, kita ingin mencari gradien garis N, yaitu delta Y per delta X. MN sama dengan 3 dikurang 1 per negatif 3 dikurang negatif 1. Kita peroleh hasil MN sama dengan 2 per negatif 2. 2 per negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga kita peroleh hasil gradien garis M adalah negatif 1 dan gradien garis N adalah negatif 1. Garis G melalui dua titik dengan koordinat negatif 2, negatif 2 dan negatif 1,1. Sedangkan garis H melalui titik-titik 2,1 dan 3,4, sehingga gradien dari kedua garis tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. MG sama dengan delta Y per delta X sama dengan 1 dikurang negatif 2 per negatif 1 dikurang negatif 2. MG sama dengan 3 per 1. MG sama dengan 3 bagi 1 hasilnya adalah 3. Kemudian kita akan mencari gradien dari garis H, yaitu MH sama dengan delta Y per delta X. MH sama dengan 4 dikurang 1
per 3 dikurang 2. 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh MH sama dengan 3 per 1. Atau MH sama dengan 3. Dari perhitungan di atas kita peroleh MG sama dengan 3 dan MH sama dengan 3. Padahal dua garis M dan N merupakan pasangan garis-garis yang sejajar. Begitu juga dengan dua garis G dan H. Dari sini apa yang dapat kita simpulkan, anak-anak? Tidak. Baik, yang dapat kita simpulkan adalah garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama, di mana M dengan N sejajar, maka memiliki gradien negatif 1, sama-sama negatif 1. Sedangkan gradien G dan H sama-sama 3. Kenapa? Karena G dengan H dua garis yang sejajar. Baiklah, kita akan menentukan sifat yang keempat, yaitu gradien dua garis yang saling tegak lurus. Perhatikan grafik yang ada di papan tulis. Dari grafik yang ada di papan tulis tersebut, kita dapat melihat bahwa garis A tegak lurus dengan garis B, sedangkan garis P tegak lurus dengan garis Q. Garis A melalui dua titik yang berkoordinat di negatif 1,3 dan negatif 4, negatif 3. Sedangkan garis B melalui dua titik negatif 1, negatif 3 dan 1, negatif 4. Sehingga gradien dua garis A dan B dapat ditentukan sebagai berikut. MA sama dengan delta Y per delta X. MA sama dengan negatif 3 dikurang 3 per negatif 4 dikurang negatif 1. MA sama dengan negatif 6 per negatif 3. Sehingga kita dapatkan hasil dari MA adalah 2. Kemudian MB. MB sama dengan delta Y per delta X. Selanjutnya, MB sama dengan negatif 4 dikurang negatif 3 per 1 dikurang negatif 1. MB sama dengan negatif 1 per 2. Garis P melalui dua titik 3,0 dan negatif 1,3. Sedangkan garis Q melalui dua titik 2,2 dan negatif 1, negatif 2. Sehingga gradien dari garis P dan Q dapat ditentukan sebagai berikut. MP sama dengan delta Y per delta X. MP sama dengan 3 dikurang 0 per negatif 1 dikurang 3. MP sama dengan 3 per negatif 4. Sedangkan MQ sama dengan delta Y per delta X, sama dengan negatif 2 dikurang 2 per negatif 1 dikurang 2. MQ sama dengan negatif 4 per negatif 3. Sehingga kita peroleh hasil dari MQ sama dengan 4 per 3. Nah, dari perhitungan yang telah kita cari bersama-sama, kita dapat mengamati bahwa gradien dari dua garis yang saling tegak lurus selalu berlawanan tanda. Selain itu, gradien dari dua garis yang saling tegak lurus selalu berkebalikan. Apa yang dapat kita simpulkan dari pencarian kita dari tadi, anak-anak? Benar sekali, gradien dari dua garis yang saling tegak lurus selalu berlawanan tanda dan berkebalikan. Atau dengan kata lain, hasil kali per gradien dari dua garis yang saling tegak lurus sama dengan negatif 1. Apakah sejauh ini kalian paham? Bagus.
kalau kalian paham, kita akan melanjutkan ke materi terakhir atau materi keempat, yaitu menentukan gradien persamaan garis lurus melalui titik 0,0. Di titik 0,0 kita ada titik bantu, yaitu A, B atau titik lain. Nah, di sini kita ketahui Y2-nya merupakan B dan Y1-nya merupakan 0. Begitu juga dengan nilai X2 yaitu A dan nilai X1 sama dengan 0. Sehingga kita bisa menentukan rumus untuk menentukan gradien garis melalui titik 0,0, yaitu M sama dengan delta Y per delta X. M delta Y sama dengan B dikurang 0. Sedangkan delta X sama dengan A dikurang 0. Sehingga kita peroleh M sama dengan B per A. Sehingga kita ketahui rumus dari gradien persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 adalah B per A. Sejauh ini apakah kalian mengerti, anak-anak? Baik. Kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan memberikan kalian satu PR untuk kalian kerjakan di rumah, untuk kalian berlatih-latih sehingga kalian lebih terbiasa mengerjakan soal gradien persamaan garis lurus ini. Baiklah, mohon dicatat soalnya. Tentukanlah gradien garis yang melalui titik 0,0 dengan titik A 4,5. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dan sering-sering berlatih di rumah. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu definisi dari gradien. Gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan atau kemiringan suatu garis yang merupakan perbandingan ordinat dan absis. Gradien ini dilambangkan dengan M. Kemudian menyatakan gradien ada 4 cara. Yang pertama, menyatakan gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX. Dan yang kedua, menyatakan gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Yang ketiga, menyatakan gradien pada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dan yang terakhir, menghitung gradien dari garis yang melalui 2 titik. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu sifat-sifat gradien. Yang pertama, gradien dari garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Yang kedua, gradien dari garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tidak terdefinisi. Yang ketiga, garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Yang keempat, gradien yang dari dua garis yang saling tegak lurus selalu berlawanan arah atau berkebalikan. Atau dengan kata lain, hasil kali gradien dari dua garis yang saling tegak lurus sama dengan negatif 1. Dan untuk materi yang keempat yaitu menentukan persamaan gradien melalui titik 0,0 dengan dibantu oleh titik A atau A, B dengan rumus M sama dengan B per A. Demikian rangkuman dari materi kita hari ini. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang menentukan gradien melalui 2 titik. Yang kedua, menentukan nilai gradien yang saling tegak lurus, dan yang ketiga menentukan gradien melalui 2 garis yang sejajar. Kalian untuk minggu depan harus mempersiapkan diri, belajar dengan semangat di rumah, dan jangan lupa mempelajari materi-materi yang akan Ibu ajarkan minggu depan. Jadi nanti ke depan Ibu akan memeriksa PR yang telah Ibu berikan hari ini dikerjakan untuk minggu depan. Apakah kalian ada yang ingin bertanya lagi? Apakah kalian sudah mengerti tentang materi hari ini? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang salah, Ibu minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.